Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas soal OP atau optimism. Sebenarnya di channel YouTube banyak yang minta rekomendasi koin hold jangka panjang. Terus ada juga yang minta mana tuh koin micin yang potensial. Mungkin nanti kita bikin ya teman-teman. Itu sementara aku riset dulu koin-koin mana yang menarik. Dan sekarang kita akan bahas untuk Ari Ari Puts itu diminta bahas soal Ari Putra ya mungkin. Ya itulah. Bang Ari katanya minta bahas soal OP gimana posisi untuk open posisi top open entry. Oke, kita akan coba untuk bahas optimism. Optimism ini adalah layer kedua daripada Ethereum. Ya, tujuannya ya tentunya buat scale up, di mana optimism bersama layer kedua yang lain seperti Matic itu memang bisa membangun yang namanya jaringan ekosistem di atas dari layer kedua Ethereum ini, teman-teman. Which is ini sebenarnya baik sekali untuk scale up ekosistem yang dimiliki oleh Ethereum. Optimism hari ini ada di harga Rp32.600. Udah turun sekitar 2%. Ini adalah token di peringkat 64 di CMC. Kemudian untuk maksimum supply itu ada di kisaran 4,2 miliar token, teman-teman. Kalau kita lihat dari website resminya, ini adalah ekosistem yang dimiliki ataupun yang bergerak di atas dari blockchain Ethereum, which is itu di bagian layer dari Optimism. Itu ada aplikasi-aplikasi seperti Lydra, Synthetic, Tails, With, Perpetual Protocol, Pool Together, Uniswap, dan kawan-kawannya. Ini sangat-sangat terbantu sama yang namanya mereka punya ekosistem dari Optimism, teman-teman. Jadi semakin cepat mereka bikin tagline namanya super chain, dimana super chain ini ya scaling together ya, meningkat bersama-sama. Jadi ini ya sebuah project yang tentunya sangat-sangat menarik. Dia menggabungkan Ethereum. Ya kita akan lihatlah seperti apa. Apakah penggabungan yang mereka lakukan ini dari base, ini Coinbase punya Optimism, kemudian bersatu antara tiga blockchain ini, tiga project ini ya. Mereka sebut sebagai Optimism Ghost Super Chain. Jadi ini bagus untuk ekosistem ke depannya. Kalau dari segi holder, Optimism ini kita akan coba cek dia dimiliki oleh ini. Artinya ini layanan staking mungkin ya. Soalnya kepemilikannya cukup banyak, 29%, teman-teman. Sisanya itu ada di foundation sekitar 27%. Ini whales nih. Terus yang lain-lain punya kepemilikan cukup banyak juga. Ada airdrop juga ya, 1,2% dari Optimism. Ya, itu sebenarnya bagus sekali untuk ekosistem dari Optimism saat ini. Kalau kita lihat kemarin pertama kali dia listing di Binance, harganya langsung terjun turun. Tapi sekarang udah kembali bounce back dan balik ke harga yang sewajarnya. Dan sekarang posisi Optimism ini agak cenderung turun. Dia lagi struggle bertahan di level support di kisaran 2 dolaran, teman-teman. Dan sekarang ya kita akan melihat Optimism berjuang dalam hal bertahan. Mampukah dia bertahan dari level 2 dolar ini atau dia bakalan terjungkal turun lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan Optimism ini beda dengan kripto yang lain. Sementara Bitcoin, jika kita lihat mana Bitcoin. Nah, kalau kita lihat Bitcoin ya, dia udah turun agak dalam, teman-teman. Udah turun agak dalam dan Optimism itu optimis. Optimis turunnya nggak sedalam yang terjadi pada Bitcoin. Tapi harus kita waspadai juga. Ini bukan berarti dia nggak bisa turun dalam. Bisa turun dalam. Kayak kemarin baru listing aja langsung dibanting. Tapi toh dia balik naik lagi, teman-teman. Dan sekarang ini kita harus waspadai sama pola yang terbentuk di sini. Ini ada indikasi yang namanya double top. Kalau double top terkonfirmasi, peluang buat Optimism terjun bisa aja turun balik ke 1,3. Jadi let's say kalau dia benar-benar confirm terjadi yang namanya double top di sana, teman-teman mau akumulasi bisa cicil barang di kisaran harga 1,3 dolar.
Sekali lagi ini disclaimer on, bukan rekomendasi buat teman-teman ikutin. Tapi kalau berdasarkan studi, berdasarkan analisa yang saya lakukan, level 1,3 ini mungkin ideal buat kita melakukan akumulasi. Tapi untuk kepastiannya silakan research kembali. Itu level yang bisa teman-teman perhatikan untuk saat ini. Ternyata di level itu ada level support juga ya, resistance buat pergerakan sebelumnya. Jadi itu sangat-sangat ideal. Yang opsi kedua ya tentunya MA 200. Buat teman-teman yang trading suka pakai moving average, itu MA 200 di 1,6 itu juga menarik buat kita perhatikan sebagai level support buat optimism. Sementara posisinya masih cukup curam antara bull and bear. So, kalau teman-teman ambil barang sekarang mungkin agak beresiko. Resikonya agak tinggi dibandingkan teman-teman mau sabar, tunggu turun sampai ya 1,3, 1,6 pasti dapat harga lebih murah. Jika kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita akan pakai indikator Loken. Di sini kita hapus aja untuk MACD. Nah, indikator Loken menunjukkan smart money sangat minim di market, teman-teman. Jadi dalam posisi seperti sekarang, ya mungkin kita lebih optimis buat turun. Optimis buat turun mengingat volume perdagangannya udah mulai naik, tapi belum yang tinggi-tinggi amat. Kita belum melihat pola reversal juga di time frame 4 jam. Jadi kalau masih bisa turun di harga sekarang, saya rasa masih berpeluang lumayan besar buat optimism. Jadi gitu aja buat pembahasan optimism, semoga bisa bermanfaat, semoga teman-teman jadi optimis. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.